Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurits. Kembali lagi bersama Amarket di edisi Dunia Kripto. Pada kesempatan kali ini tanggal 7 Mei 2025. Seperti biasa kami selalu datang menghampiri rekan trader semuanya, memberikan sedikit informasi terhadap Bitcoin. Bagaimana pergerakan ke depan, bagaimana pergerakan yang telah terjadi selama 1 minggu ini, apa saja permasalahannya sehingga dia bisa naik kemudian dia jatuh lagi. Kita akan bahas bersama-sama dan sudah barang tentu untuk tema yang coba saya angkat minggu ini adalah tentang volatilitas Bitcoin menjelang pertemuan FOMC. Nah, kenapa saya angkat judul ini? Karena pertemuan FOMC akan terjadi pada Kamis dini hari nanti. Tepatnya nanti malam dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rilisnya akan dikeluarkan pada pukul 1.30. Dan biasanya pada pertemuan tersebut kita akan mendengar bagaimana persepsi ekonomi Amerika yang dirilis oleh Jeremy Powell. Apakah tendensi yang akan terjadi ke depan ini lebih ke dovish atau lebih ke hawkish? Atau apakah tingkat suku bunga ini masih tetap ditahan atau malahan dipangkas? Ini sangat penting karena rekan trader, masalah tingkat suku bunga ini selalu menjadi tema utama yang terjadi semenjak Donald Trump menjadi seorang presiden. Dengan lantang Donald Trump menyatakan bahwa suku bunga ini harus dipangkas supaya sesuai dengan kebijakan ekonomi yang diusung oleh Donald Trump selama kampanye pemilu yang lalu. Dan hal ini berbanding terbalik dengan keinginan dari Jeremy Powell sebagai Gubernur Sentral Bank Amerika, di mana Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell lebih melihat data-data yang akan dikeluarkan sebelum itu baru dia bisa menetapkan bagaimana arah suku bunga ke depan. Dan bagaimanakah hubungannya dengan Bitcoin ke depan pasca rilis FOMC? Nah, kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Tapi sebelumnya kalau kita lihat bagaimanakah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini, dari sini sudah sangat jelas saya mau bilang buat rekan trader semuanya. Selama 1 minggu ini secara garis besar rekan trader lihat bagaimana Bitcoin bergerak dengan sangat luar biasa. Dimulai dari hari Kamis dia bisa naik kembali lagi ke zona 97.332. Rekan trader walaupun sempat dia kembali ke 96, dan hari Jumat di saat non-farm payroll terjadi, Bitcoin ini sempat menyentuh level 98.513. Ini adalah sesuatu yang memang harap kita lihat bersama-sama karena dari awal judul minggu lalu adalah bagaimana Bitcoin akan mencoba menuju ke level 100.000. Nah, oleh karena itu rekan trader semuanya, di sini sudah jelas saya ingin bilang buat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada hari Kamis lalu, Jumat lalu di mana dia sempat ke 97.800 lebih. Ini rekan trader secara garis besar tidak bisa kita lupakan di mana kejadian ini adalah efek dari pasar stablecoin mengalami arus likuiditas yang baru, ya. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat kenaikan yang terjadi ini sudah terjadi dan itu akibat hal tersebut. Ya, kita tahu bahwa harga Bitcoin menuju ke 97.000 pada hari Jumat setelah penembusan tegas pada hari sebelumnya, hari Kamis. Dan kalau kita lihat juga ini juga tidak bisa, ya, disampingkan dengan negara bagian Arizona meloloskan undang-undang yang memungkinkan bahwa bendahara negara dalam sistem pensiun menginvestasikan 10% dari dana yang tersedia di aset digital. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana banyak sekali arus masuk dari ETF spot Bitcoin mencatat arus kenaikan sebesar 1,13 miliar US dollar hingga pada hari Kamis kemarin, sehingga dengan adanya arus masuk yang terjadi pada Bitcoin rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin itu sampai menembus level 97.906.
Walaupun kemudian rekan trader bisa lihat Bitcoin kembali lagi mengalami koreksi yang sangat luar biasa. Koreksi ini tidak bisa dilepas dari sementara ini semakin buramnya permasalahan tarif antara Amerika dengan Cina. Karena di awal minggu Donald Trump kembali lagi membuat masalah di mana dia kembali lagi menerapkan tarif, tapi sebelumnya dia bilang dengan jelas bahwa dia tidak sampai saat ini belum memikirkan untuk bertemu dengan pemimpin Cina, Xi Jinping. Akibat statement yang dilakukan, akhirnya pasar Bitcoin kembali lagi mulai bergejolak. Bukan cuma pasar Bitcoin, hampir keseluruhan pasar mengalami pergolakan yang sangat luar biasa, sehingga kita lihat pada hari Senin ya, dia dari hari Sabtu sampai hari Senin, rekan trader lihat dia turun sampai level terendah mingguan di posisi 93. Tapi setelah itu kita bisa lihat Bitcoin kembali naik lagi dan puncaknya pada hari ini rekan trader bisa lihat hari ini Bitcoin telah menyentuh level 97.332 dan sekarang berada di 96.842. Nah, ini kalau kita lihat rekan trader, tidak bisa kita sangkal bahwa kembali lagi membaiknya ya informasi di mana kemungkinan nanti hari Sabtu itu akan ada pertemuan antara delegasi Cina, perdagangan Cina dengan Menteri Ekonomi Amerika yang akan bertemu di Swiss. Akan membahas tentang bagaimana kebijakan tarif ke depan. Yang orang bilang pertemuan sebelum pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump. Nah, inilah yang membuat kenapa Bitcoin hari kemarin dan hari ini dia benar-benar menguat. Di samping itu juga penguatan yang terjadi pada Bitcoin, secara garis besar kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada hari ini bisa menyentuh level 96.000. Tidak bisa kita pungkiri bahwa rekan trader apa yang terjadi hingga dia bisa naik sampai hari ini tidak bisa dilepas dari bagaimana keadaan yang terjadi, geopolitik yang terjadi di mana serangan antara India dengan Pakistan. Nah, peperangan yang terjadi antara dua negara ini membuat Bitcoin coba terbang ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, dia menggunakan kesempatan tersebut untuk coba kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi dan sudah berada di level 96.000. Nah, yang menjadi permasalahan rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama. Nanti malam, kalau rekan trader lihat ya, nanti malam di kalender ekonomi, saya buka dulu kalender ekonominya rekan trader. Nah, nanti malam pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, itu akan ada pernyataan FOMC diikuti oleh keputusan tingkat inflasi dan konferensi pers FOMC pada pukul 1:30. Ini dia. Ini akan menjadi ajang yang sangat luar biasa terhadap pergerakan Bitcoin ke depan. Kenapa saya mau bilang hal tersebut rekan trader? Karena keputusan yang akan diambil selama Jeremy Powell mengumumkan hal tersebut sangat mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi di pasar. Ya, kenapa kita lihat saya mengangkat tema ini? Karena kita lihat bahwa dampak keputusan yang terjadi di mana The Fed mempertahankan tingkat suku bunga diperkirakan ya, sekali lagi diperkirakan pasar bahwa The Fed untuk kali ini akan kembali mempertahankan tingkat suku bunga berada di posisi 4,25 sampai 4,50% ya, 4,25 sampai 4,50%. Ya. Ini merupakan keputusan The Fed ya, melanjutkan hal tersebut setelah pada bulan Desember pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25%. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah arah yang terjadi untuk Bitcoin? Nah, ini yang harus kita lihat rekan trader semuanya. Yang harus kita lihat adalah
Masalah seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana statement dan sikap kebijakan yang akan diambil oleh The Fed dalam hal tersebut. The Fed bisa sikap netral, bisa sikap dovish, dan bisa sikap hawkish. Ya, apabila nanti malam Jerome Powell menyatakan bahwa dia sikapnya lebih netral dalam masalah pemangkasan tingkat suku bunga ke depan, di sini akan memberikan peluang yang sangat besar Bitcoin akan bergerak lebih sideways ke depan. Dalam jangka pendek ya rekan trader ya, dia akan bergerak lebih sideways ke depan dalam range yang terbatas. Volatilitas tetap ada, tapi hanya merupakan reaksi tingkat yang lebih kecil ya di saat rilis berita itu dikeluarkan. Pelaku pasar akan lebih terfokus pada proyeksi ekonomi serta komentar dari Jerome Powell ya ke depan. Nah, ini harap diperhatikan apabila dia bersikap netral. Tapi kalau seumpamanya pernyataan yang dilakukan oleh Jerome Powell dia lebih ke hawkish, di sini kita bisa lihat apabila nanti malam Jerome Powell menyatakan bahwa mempertahankan tingkat suku bunga, tapi pernyataan The Fed bernada hawkish. Ini artinya Bitcoin bisa tertekan. Karena apabila hawkish memberikan peluang yang sangat besar untuk dolar kembali menguat, sehingga Bitcoin bisa tertekan dalam jangka pendek akibat penguatan yang terjadi pada dolar Amerika. Nah, oleh karena itu, ya investor mungkin dengan sikap seperti kayak gini mereka akan mencoba untuk defensif atau mereka akan keluar ya. Keluar sementara dari pasar apabila hawkish. Bagaimanakah kalau dovish? Nah, kalau bulan yang lalu pertemuan sebelumnya dibilang rangkanya lebih ke dovish. Oleh karena itu kenapa Bitcoin bisa naik rekan trader? Oleh karena itu apabila nanti malam di saat nada dari Jerome Powell lebih ke dovish dan peluang pemangkasan tingkat suku bunga ke depan dibuka, artinya Bitcoin akan mengalami penguatan yang signifikan. Hal ini diakibatkan karena pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed. Dia akan menekan dolar Amerika dan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump dan membuat dolar Amerika tertekan dan akan memberikan kekuatan dan sangat luar biasa terhadap pergerakan Bitcoin ke depan. Oleh karena itu kita akan lihat apakah pernyataannya lebih netral sehingga membuat sideways atau hawkish akan menekan Bitcoin, atau sikap The Fed lebih ke dovish sehingga membuat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi dan tidak terlalu kemungkinan dia akan berjuang sampai menuju ke 100.000 US dollar per satu Bitcoin. Nah, oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah hubungannya dengan pergerakan yang terjadi pada pasar? Secara garis besar rekan trader, kita akan lihat bersama bahwa yang terjadi pada pasar Bitcoin nanti malam, kita akan lihat sampai minggu depan, sampai tanggal 14. Di dalam analisa saya menyatakan bahwa apabila nanti dia lebih ke dovish, Bitcoin punya peluang jauh untuk naik ke posisi 100.000 US dollar per Bitcoin, satu keping Bitcoin, dengan asumsi bahwa dia akan mencoba naik menembus level 98.513. Apabila dia menembus level tersebut, artinya peluang Bitcoin untuk naik ke posisi 100.000 sangat besar. Apabila tendensi yang dikeluarkan oleh The Fed lebih ke dovish. Tapi kalau seumpamanya tendensi yang dikeluarkan The Fed lebih ke hawkish, rekan trader, saya memprediksikan bahwa Bitcoin punya peluang jatuh yang sangat tinggi. Dan dia akan mencoba jatuh hingga menempuh level 90.366. Asal dia bisa keluar dan menyentuh level 92.081 US dollar per keping Bitcoin hingga minggu depan.
Kita akan lihat statement-statement apakah kecenderungan mempertahankan tingkat suku bunga, kecenderungannya lebih ke netral, dovish atau hawkish ya. Apabila dia hawkish, akan membuat bisa turun hingga 90.366. Tapi dengan catatan dia harus bisa melewati level 92.081 atau 93.113. Nah, ini adalah asumsi yang coba kami lihat dari pergerakan Bitcoin menuju minggu depan. Oleh karena itu sekali lagi rekan trader, kita akan lihat nanti malam apakah Jerome Powell akan mempertahankan tingkat suku bunga dengan nuansa netral, dovish atau hawkish. Dari sinilah kita akan melihat peluang yang sangat besar terhadap pergerakan Bitcoin ke depan. Demikianlah tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.